Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Ketua DJSN. Rapat membahas terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan hingga tindak lanjut penghapusan tunggakan iuran peserta PBPU. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari DPR RI. Selamat sore Nadia, bagaimana berjalannya rapat dan apa poin yang menjadi pembahasan utama? Ya, selamat sore Marcel. Rapat Komisi 9 DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron dan juga Ketua DJSN. Ini tadi berlangsung sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia Barat dan sempat diskors pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan kembali dilanjutkan pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sedang berlangsung untuk sesi tanya jawab antara anggota Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan. Tadi rapat diawali dengan adanya pemaparan dari Menteri Kesehatan terkait dengan hasil rapat pada 9 Februari 2025 antara pimpinan DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan juga Dirut BPJS Kesehatan terkait dengan polemik dari penonaktifan massal yakni peserta PBI JK, di mana tadi disampaikan oleh Menkes bahwa ada sebanyak 120.000 penerima dari PBI JK yang memiliki penyakit katastrofik seperti kanker, talasemia, ada juga stroke dan juga yang harus melakukan cuci darah secara rutin. Ini justru dinonaktifkan dan tadi disampaikan oleh Menkes bahwa hingga saat ini timnya terus menangani terkait dengan 120.000 orang tersebut dan saat ini akan melakukan proses reaktivasi. Ia pun memastikan begitu nantinya untuk 120.000 orang ini akan dilayani dengan tepat sasaran dan ia meminta untuk rumah sakit di sejumlah daerah ini tidak perlu khawatir untuk menerima mereka yang saat ini dalam proses reaktivasi. Tadi juga disampaikan terkait hingga saat ini setidaknya masih ada sebanyak 1.824 orang yang tergolong desil 10 ataupun masuk kalangan orang-orang kaya begitu, justru ini menjadi peserta dari PBI JK. Ia mengatakan bahwa saat ini juga pihaknya tengah menangani hal tersebut dan ditargetkan dalam 3 bulan ke depan ini akan dibenarkan data-data tersebut agar tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran begitu sebagai peserta PBI JK. Dan tadi sempat ditanyakan oleh anggota Komisi 9 sebenarnya berapa penghasilan ataupun range dari desil 1 ataupun hingga desil 10 tersebut. Namun dari Menkes sendiri tadi tidak bisa menjawab dan ia mengatakan bahwa data tersebut ini ada seluruhnya menjadi kewenangan dari Badan Pusat Statistik. Di samping itu juga tadi dari Komisi 9 ini menanyakan terkait sebenarnya daerah mana saja yang menjadi sasaran dari 120.000 orang tersebut yang hingga saat ini masih dalam proses reaktivasi dan mereka memiliki penyakit-penyakit berat begitu. Namun tadi dari Menkes juga belum menjawab dan saat ini juga masih dalam proses tanya jawab begitu ya Marcel. Dan yang paling pentingnya adalah sebenarnya untuk dari syarat penerima PBI JK ini adalah mereka selain warga negara Indonesia tetapi mereka juga yang berada dalam desil 1 hingga 5 atau 40-60% kalangan bawah begitu. Namun berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan justru tadi dari kuota 96,8 juta penerima PBI justru hanya mereka yang desil 1 sampai 5 ini hanya ada sebanyak 46,8 juta. Artinya ada sebanyak 50 juta orang yang salah sasaran dalam penerimaan PBI JK ini. Tentunya kita akan melihat Marcel bagaimana berlangsungnya dari rapat kali ini dan apa saja sebenarnya pertanyaan yang terus dicecar oleh anggota-anggota DPR terutama adalah terkait dengan data yang hingga saat ini selama bertahun-tahun masih tak kunjung tepat sasaran. Untuk sementara itu Marcel yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.